ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Bapa yang baik, mengingatkan kami bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan kami. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menjadi penuntun bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi penghibur juga dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, terima kasih setiap waktu yang telah Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh berdiam diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami Bapa. Sekiranya apa yang Engkau sampaikan bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, kami dapat memahami, mengerti, terlebih kami dimampukan oleh Bapa di surga untuk melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Segala penghalang, pengganggu kami yang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang bukan berasal daripada Allah, kami bersatu hati, kami tolak, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang hadir di tempat ini Bapa untuk menolong kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati waktu dan kesempatan ini. Dalam nama Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa setiap hari, setiap saat kita terus mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Buat saudara-saudara rekan-rekan yang terkasih di luar sana, saya menyampaikan tidak salahnya kalau saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Pak Gembala yang mempercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dan merupakan sukacita yang besar jika kita mau melayani Tuhan. Paulus berkata bahwa upahku adalah melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melayani Tuhan, itu adalah upah kita, ya. Kalau Tuhan berikan waktu dan kesempatan bagi kita, itu adalah waktu yang terbaik untuk melayaninya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin tidak asing lagi bagi kita untuk kita dengarkan. Dan pada hari ini saya mengingatkan kepada kita kembali untuk firman Tuhan ini yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Selagi 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Sekali lagi 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya minta dengan kerendahan hati untuk kita bangkit bersama berdiri. Demikian kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Lembaga Alkitab memberikan judul atau tema perikop yaitu hak dan kewajiban rasul. Kita baca secara bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, yang membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terlebih-lebih kita yang paling berbahagia, yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang melakukan dalam setiap pribadi kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita atau tema renungan kita pada hari ini yaitu bertanding sampai akhir.
Sekali lagi bertanding sampai akhir. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan yaitu hari apa Bapak Ibu? Hari Jumat, hari Senin atau hari apa? Itu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus kita Kristus menunjukkan bahwa Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih, firman Tuhan berkata di ayatnya di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 dan seterusnya berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, apakah memang benar-benar kita berada di tempat nantinya yang Allah sediakan bagi saya dan saudara? Di tempat yang dimana aman, kedamaian, sejahtera, di tempat yang tidak biasa kita rasakan di dunia ini. Apakah di sana nanti kita mendapatkannya atau tidak? Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Kalau kita berbicara dengan gelisah ada banyak hal, ya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau orang terus gelisah, khawatir dalam hidupnya ini, khawatir menghadapi penderitaan, khawatir menghadapi tantangan, khawatir menjalani kehidupannya sehari-hari dengan keadaan yang dia alami, apakah memang di sana dia nanti berada di tempat yang sudah disediakan Allah atau tidak? Apakah bagi orang-orang yang khawatir, yang gelisah hatinya, yang selalu gelisah hatinya, yang selalu khawatir, yang selalu berkekurangan, yang selalu bersungut-sungut, apakah di sana juga nantinya orang tersebut mendapat bagian tempat yang sudah disediakan Allah atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegelisahan, kekhawatiran tidak sehasta pun di dalam dunia ini Tuhan tambahkan kepada kita. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius berkata bahwa orang yang gelisah atau orang yang khawatir yaitu mereka yang tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya bagi kita dimanapun berada, di rumah, di tempat ini, saudara yakin apakah saudara berada di tempat yang Tuhan sediakan? Haleluya. Harus amin, bukan mudah-mudahan, bukan istilah lain dan sebagainya, tetapi harus pasti. Demikian juga kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kita renungkan, yang kita bacakan. Paulus mengumpamakan orang yang mencapai garis finish, ya, orang yang bertanding sampai akhirnya, ibaratkan sebagai orang yang sedang berjuang dan yang sedang bertanding. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara tentang pertandingan, perlombaan dan sebagainya, tentunya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai suatu kemenangan, untuk mencapai suatu kejuaraan, tentunya harus dengan perjuangan yang sungguh-sungguh sehingga memenangkan pertandingan tersebut.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau bertanya bagi kita, apakah kita mau bertanding sampai akhir? Amin. Amin. Haleluya. Ya. Orang yang mau menuju ke tempat yang sudah disediakan Allah, yaitu orang yang benar-benar mau bertanding sampai akhirnya. Firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang Wahyu pasal yang kedua ayat 10b berkata bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayatnya yang ke-24. Paulus mengumpamakan orang yang sedang berlari, orang yang sedang menuju tujuan, orang yang sedang menyelesaikan perkara-perkaranya di dunia ini, orang yang sedang berjuang untuk mengakhiri pertandingan, diumpamakan sebagai seorang olahragawan yang sedang berjuang. Ya. Dikatakan di ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang pertandingan, ya, baik itu pertandingan voli, pertandingan sepak bola dan sebagainya, kalau di dunia ini, ya, tentunya saudara-saudara yang terkasih, sebelum terjun di dalam pertandingan tersebut, sebelum mengikuti perlombaan atau pertandingan, maka yang perlu dipersiapkan adalah apa? Latihan, ya. Ada latihan yang perlu disiapkan, ya. Seorang olahragawan, seorang yang sedang berjuang bertanding, latihan itu merupakan, itu adalah makanannya sehari-hari, ya. Makanya kalau seorang olahragawan tidak heran lagi kalau setiap hari, setiap saat dia melatih tubuhnya, dia melatih ototnya, ya. Dia disiplin dalam segala waktu, dia disiplin dalam makanan dan sebagainya untuk menjaga kesehatannya, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang sedang bertanding, orang yang sedang berjuang, kalau umpamanya orang yang sedang berlari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sebagai orang yang bertanding atau orang yang berlari apabila orang tersebut mau mengikuti peraturan-peraturan dan mau berlari, ya. Tidak mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mengikuti pertandingan ini atau perlombaan lari sejauh berapa kilometer lah itu, ya. Nah, ketika ada aba-aba saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah mulai start, mau berlari ini, mau berjuang, ya, supaya kita menang. Nah, ketika sudah mulai, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah dihitung 1, 2, 3, lalu tiba-tiba Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bukannya lari, malah jalan di tempat. Itu bukan namanya mengikuti pertandingan, ya. Tetapi kita malah lari di tempat. Dan begitu juga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau orang yang sedang bertanding, kalau dia tidak mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pertandingan, maka tidak layak bagi seseorang itu untuk ikut dalam pertandingan atau perlombaan. Contohnya dalam segi, ya, fasilitasnya, dalam segi fisiknya, bisa enggak orang itu kuat, ya. Mentalnya juga bisa enggak dipakai, ya. Kesiapannya bisa enggak mengikuti aturan tersebut atau tidak. Kalau tidak bisa, maka kita dia bisa layak untuk mengikuti pertandingan itu, ya. Kita tidak layak, ya. Maka untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sebelum kita mau bertanding, tentunya kita mempersiapkan diri, ya.
mempersiapkan diri kita. Kalau berbicara tentang pertandingan olahraga, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan makanan kita yang sehat, berolahraga yang teratur, latihan yang teratur, ya. Tetapi kalau kita juga bertanding di dalam Tuhan, apa juga yang harus kita persiapkan? Ya. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan kalau kita bertanding di dalam Tuhan? Kalau kita bertanding iman, apakah juga harus sama dengan pertandingan olahraga yang biasanya kita ikuti? Tentunya ada beberapa bagian yang berbeda, ya. Kalau kita bertanding di dalam iman, bukan hanya saja fisik kita yang kita jaga, bukan hanya saja makanan kita yang kita jaga, bukan hanya saja latihan tubuh kita yang kita bisa lakukan, tetapi yang terutama adalah kita bisa menguasai seluruh hidup kita ini, ya, bisa mengendalikan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, orang yang sedang berjuang, orang yang sedang berlari, ketika dia sedang berjuang, ketika dia sudah berada di dalam garis finish, tiba-tiba dia mengingat masa lalunya, tiba-tiba dia mengingat masalahnya, tiba-tiba dia mengingat pergumulannya di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, banyak pergumulan saya, bagaimana saya bisa berlari, bagaimana saya bisa sampai ke garis finish yang sudah disediakan, yang sudah ditetapkan. Tuhan, apakah saya mampu atau tidak? Oh Tuhan, banyak pergumulan saya saat ini. Banyak hal jawaban doa saya yang tidak terjawab di hadapan Tuhan. Tentunya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa itu juga yang menghalangi kita, yang kita tidak bisa memenangkan pertandingan kalau kita mengingat semua persoalan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Amin. Bagaimana kita berfokus berlari, bagaimana kita berfokus bertanding kalau yang kita ingat, kalau yang kita terus ingat-ingat dalam hidup kita, masalah pergumulan kita, masalah pekerjaan kita, masalah rumah tangga kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dikatakan di dalam Matius berkata di sana bahwa jikalau engkau mempersembahkan persembahan atau korban persembahan di hadapan Tuhan, tetapi jika engkau teringat kepada saudaramu, maka pergilah dahulu untuk berdamai kepada saudaramu baru datang di hadapanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita jika kita sedang bertanding iman di hadapan Tuhan. Kalau kita saat ini mengambil komitmen, saya harus mencapai, saya harus bertanding sampai akhir, maka saya harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, apapun masalah saya, apapun beban saya serahkan di hadapan Tuhan. Sebab dialah yang menolongku, memampukanku untuk melakukannya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Paulus berkata di ayatnya di kitab Filipi pasal 3 ayat ke-13. Ini seorang yang sedang berjuang, dia berjuang, Bapak Ibu. Kita melihat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saya minta dengan saudara Ria untuk baca sama kita. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Kalau bisa ditayangkan di atas supaya juga jemaat Tuhan di rumah bisa membaca juga, ya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3
ayat ke-13. Begini bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikian Amin. firman Haleluya. Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan secara baik-baik di atas ini atau di Alkitab kita bisa menggarisbawahi, dikatakan di sana bahwa aku, Paulus demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku ke depan apa yang di hadapanku. Bisa lanjut lagi di ayatnya yang berikutnya, 13 sampai 14. Nah, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata demikian bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Kehidupan Paulus sebelumnya, pribadi seorang Paulus sebelumnya, sebelum dipanggil sebagai seorang rasul di hadapan Tuhan, dia adalah seorang yang ganas, dikatakan Alkitab, ya. Dia adalah seorang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena dia sudah dipanggil di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, untuk menjadi seorang rasul, apa yang menjadi keuntungannya, ya, apa yang merupakan keuntungan baginya sebelum dia hidup di dalam Tuhan, itu dia lupakan hanya untuk berlari mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Bukankah demikian kita juga sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini untuk mencapai garis finish tersebut, untuk mengakhiri pertandingan tersebut? Kalau kita sedang berjuang, kalau kita mau mencapai garis finish, menyelesaikan pertandingan kita, maka semua persoalan kita lepaskan, ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-28 di sana berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau datang di hadapan Tuhan, Tuhan ini pergumulan saya, dan saya sekarang ini saya mau bertanding. Saya mau bertanding iman, saya mau mengakhiri iman saya dengan mencapai garis finish yang Engkau telah tentukan dalam hidup saya. Bisakah kita berkata demikian dalam hidup kita, Bapak Ibu? Dengan begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi, dengan begitu banyaknya tantangan kehidupan yang kita alami, seorang olahragawan, ya, seorang yang sedang bertanding, seorang yang sedang berjuang, bukannya tidak pernah mereka jatuh, ya. Seorang yang sedang bertanding itu, Bapak Ibu, bukannya mereka tidak pernah lelah. Mereka pernah lelah, mereka capek, mungkin mereka juga punya masalah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa seorang olahragawan yang mau benar-benar bertanding, yang mau benar-benar mengakhiri pertandingan, dia harus memfokuskan diri pada pertandingan tersebut, sehingga dia bisa menyelesaikan pertandingan tersebut dengan sampai pada garis finishnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau mengikut Tuhan saat ini, kau menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan, engkau memuji Tuhan saat ini, tetapi engkau di balik itu juga, engkau juga punya pergumulan, persoalan di hadapan Tuhan. Mampukah engkau, mampukah saya dan saudara bisa melepaskan pergumulan, persoalan itu hanya untuk mengakhiri pertandingan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya selain dari diri saudara sendiri dan hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita melihat ya, yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seorang olahragawan ini, apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang bertanding ini untuk mencapai atau untuk menyelesaikan pertandingan, bertanding sampai akhir. Yaitu di ayat ke-25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bisa ditayangkan di layar firman Tuhan ya. Ayat yang ke-25 saya baca sekali lagi. Tetapi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Orang yang mau mengakhiri pertandingan, orang yang mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka yang kedua yang dilakukan adalah apa? Menguasai dirinya. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sedang ikut dalam pertandingan ini, lalu kita marah-marah ini, ya, kita jengkel dan sebagainya, kita maki-maki dan sebagainya, menyesal gitu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bisa menyelesaikan pertandingan itu atau tidak? Kalau persiapan kita kurang, kalau kita tidak menguasai diri kita, apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dunia olahraga, ya, katakanlah itu dalam pertandingan sepak bola. Kalau dalam pertandingan sepak bola, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dari salah seorang tim melakukan pelanggaran dalam pertandingan tersebut, maka yang pertama dikeluarkan oleh wasit adalah kartu kuning. Kedua, jika melakukan pelanggaran lagi karena kurang menguasai diri, kalau ibaratnya melakukan pelanggaran, maka dikasih lagi kartu kuning. Tetapi yang ketiga kalinya, karena sudah fatal, ya, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengikuti pertandingan dengan baik, maka wasit mengeluarkan kartu merah. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah seorang dari tim tersebut tidak bisa mengikuti pertandingan dengan baik, ya, tidak bisa menguasai dirinya dengan baik, ya, tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, sehingga dia dianggap tidak layak atau dikeluarkan di dalam pertandingan tersebut. Saudara dan saya saat ini, kita sedang berjuang ini, ya, kita sedang berjuang sekarang ini, berjuang di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan kita, ya. Tetapi kalau tidak bisa kita menguasai diri kita, ya, tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, kita lebih fokus pada persoalan permasalahan yang kita alami dalam kehidupan kita lepas pribadi, ya, kita lebih fokus dengan urusan orang lain, kita lebih fokus dengan perkataan-perkataan orang lain yang menjatuhkan saya dan saudara, lebih fokus kepada hal-hal duniawi yang hanya mencari keuntungan sendiri, mencari keuntungan pribadi. Apakah kita bisa menyelesaikan pertandingan itu? Jangan harap. Tetapi orang yang mau mengakhiri pertandingan, orang yang mau bertanding di hadapan, menyelesaikan imannya, bertanding sampai akhir, setia sampai mati, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Bisakah kita menguasai diri Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah sekarang, ya, kuasailah dirimu ketika istrimu marah-marah,
ketika suamimu ngomel-ngomel, ketika anak-anakmu nangis-nangis, ya, kuasailah dirimu, jagalah hatimu, jagalah pemikiranmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau dalam diri kita, dalam hidup kita kurang penguasaan diri, kurang mengendalikan diri, kurang mengendalikan emosi, kurang mengendalikan perkataan, kurang mengendalikan wibawa kehidupan kita ini, maka akan yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah kekacauan, ketidakkonsentrasi, ketidakfokusan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Mari, ya, kita menguasai diri kita. Kalau kita mengakhiri pertandingan, ya, kalau kita mengakhiri pertandingan sampai akhirnya kita mau setia sampai akhirnya, kita mau setia sampai mati. Yo, monggo kita belajar untuk menguasai diri, ya. Belajar untuk mengendalikan diri. Saya yakin Bapak Ibu waktu tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kadang-kadang kita salah di hadapan Tuhan, ya. Yang namanya sifatnya manusia seperti demikian. Tetapi yang terutama adalah harus kita kuasai, ya. Jangan terus menerus, jangan menghalangi kita, jangan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan hanya dengan persoalan kita, hanya dengan masalah pribadi kita, hanya dengan masalah keluarga kita, hanya masalah dengan pekerjaan kita, hanya masalah dengan kebutuhan kita sehari-hari. Akhirnya kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita lupa untuk memuji Tuhan. Kita lupa bersujud di hadapan Tuhan karena banyaknya persoalan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan fokus demikian. Ya. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Saya percaya apapun itu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti akan berkati. Ya. Jadi saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang kemudian apa yang kita lihat yang terakhir, ya. Di ayatnya yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau berlari saat ini, kau berjuang saat ini dengan imanmu kepada Tuhan. Kau mau mengakhirinya dengan sukacita, engkau mau mengakhirinya dengan pertandingan sampai akhir setia kepada Tuhan. Karena saudara dan saya mempunyai tujuan di hadapan Tuhan, yaitu untuk mencapai kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bertanding, mereka bertanding karena mau mereka menerima mahkota yang fana, tetapi kita bertanding sebagai orang Kristen karena kita mau memperoleh mahkota yang abadi, yang kekal, yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, latihan tubuh ini juga perlu. Tubuh dalam arti segala aspek kehidupan kita, ya. Menguasai kedagingan-kedagingan kita, ya. Kalau kedagingan kita lebih tinggi dari roh yang ada di dalam hidup kita ini, maka itu akan sangat berbahaya. Itu akan membawa kita kepada kehancuran, dan itu akan membawa kita untuk tidak menyelesaikan pertandingan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita fokus di dalam pertandingan itu? Bagaimana supaya kita mau menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir, sehingga nantinya kita memperoleh kehidupan yang kekal yang berasal daripada Tuhan, dan kita ditempatkan di mana tempat yang Tuhan sediakan bagi kita.
Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ayo saya minta salah seorang untuk bacakan kepada kita Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dengan kerendahan hati saya minta barista untuk baca sama kita. Bisa juga ditayangkan di atas kalau ada. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Yes. yang memimpin kita dalam iman dan yang Ya. membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Terima kasih. Selagi tolong ditayangkan Ibrani pasal ke-12 ayat yang kedua dan seterusnya nanti. Ya, di sini katakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang pertama yaitu supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi untuk mengakhiri pertandingan, untuk menyelesaikannya, yaitu kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kemudian yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, ketekunan, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, memikul salib. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau tidak hal demikian yang kita tidak lakukan, maka kita tidak bisa melakukannya, maka kita tidak bisa mengakhirinya dengan baik. Maka untuk itu saya mengajak kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menyelesaikan pertandingan, kita mau mengakhirinya dengan baik, mari kita lakukan dengan konsentrasi, dengan hati kita, dengan seluruh kehidupan kita ini hanya tertuju kepada Allah kita Yesus Kristus. Bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan dengan persoalan kita, bukan dengan permasalahan kita yang kita alami, yang kita rasakan sampai saat ini. Saudara dan saya yakin dan percaya kita akan pasti menyelesaikannya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang senantiasa mementeraikan dalam hati saya dan saudara, dan Roh Kudus Tuhan yang memimpin saya dan saudara untuk melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ada banyak hal kekurangan kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi kami mohon pimpinan urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang senantiasa memperjelas dan memperteraikan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami merenungkan siang dan malam dan melakukan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami dan berkati kebenaran firman Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan sama Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Biarlah hidup ini kita fokus pada tujuan sehingga bisa kita sampai di akhir atau di garis finish. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus bersama kita setiap saat
dan Roh-Nya membimbing kita, menghibur, memberikan kekuatan. Terima kasih kepada saudara kita Sudir Laia, dan bila firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, khususnya Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, tumpahkan tanganmu di tempat di mana yang sakit, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit mengalami penyakit virus. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, sanggup menyembuhkan penyakitmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa buat mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, apakah itu penyakit biasa atau penyakit karena virus. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu Tuhan menyembuhkan, orang buta bisa melihat, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan orang yang mati pun Tuhan Engkau bangkitkan. Tuhan tidak berubah. Jamah satu persatu yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, dan di mana mereka berada Tuhan, mungkin mereka sedang diisolasi, di mana mereka berada, jamahan Tuhan berlangsung, kesembuhan berlangsung, karena Tuhan baik. Bagi mereka juga yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, masalah karena di PHK, karena usaha tidak jalan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Engkau bukakan jalan bagi mereka supaya mereka bekerja, supaya mereka berusaha. Nyatakan kuasa mujizat-mujizat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, Presiden kami yang kami kasihi Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Tuhan. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menyertai mereka, Engkau berikan hikmat di dalam memimpin, mengambil keputusan, sehingga keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah bangsa kami semakin hari semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para menteri yang bekerja keras. Biarlah mereka penuh sukacita dan gembira. Jauhkan mereka juga dari penyakit. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Begitu juga kami berdoa buat DPR, MPR, DPRD, DPD. Biarlah mereka menjadi wakil rakyat Tuhan. Bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat pejabat-pejabat tinggi. Kami berdoa buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah atau kepala desa, sampai kepada RT. Mampukan mereka bekerja dengan baik. Mereka membagikan sembako dengan adil dan benar. Tidak memilih saudara, tidak memilih partai atau golongannya, tetapi memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya virus corona ini akan berhenti. Kuasa Tuhan kami minta, pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan Amin. virus corona ini. Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kami, seluruh bangsa-bangsa, melalui peristiwa virus corona ini. Biarlah banyak orang kembali kepadamu, bertobat,
kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu, umat manusia. Berkati kami juga Tuhan. Biarlah kami taat kepada pemerintah. Biarlah kami keluar dari rumah pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga pertemuan. Kami percaya Tuhan, kalau semua warga negara taat kepada firman dan taat kepada pemerintah, virus ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat GKRI Camulia di mana mereka berada pada saat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Berikan pekerjaan yang baru yang di PHK dan berikan usaha baru yang usahanya macet atau terganggu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat program-program GKRI Camulia bila terlaksana dengan baik. Engkau melihat dan Engkau tahu pergumulan kami secara pribadi pada saat ini. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita kembali memuji-muji nama Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan juga persembahan, karena kita jarak jauh, boleh dikirimkan melalui nomor rekening yang selalu kami yang telah tertera di bawah sini. Jadi Bapak Ibu boleh dikirimkan melalui nomor rekening Gereja GKRI Cahaya Mulia. Mari kita angkat pujian kita mengatakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sudir yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sedikit pengumuman, setiap hari Kamis jam 8 kami siarkan Komsel, dan hari Sabtu jam 19.30 kebaktian pemuda, dan setiap hari Minggu jam 10 ibadah umum. Tuhan Yesus memberkati.